Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, shalom bagi kita semuanya. Mari kita mulai aktivitas kita pada hari ini. Kita dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang menjadi renungan bagi kita pada hari Rabu 21 Februari 2024, itu tertulis di dalam Mazmur 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung ise madongaku dia kabanua gijang, jaladukon niho, dang adok di halomohon rohaku di tanoon. Saudaraku, Mazmur 73 ini adalah sebuah pergumulan orang benar, yaitu Asaf, tentang kemakmuran orang fasik. Dalam perenungannya, dalam pergumulannya, mau diingatkan kepada kita, bagaimana kita tetap setia di jalan Tuhan, ketika di dalam perjalanan kehidupan kita berlaku baik dan benar, tetapi masih hanya dapat sedikit, dapat 6. Tetapi ada yang fasik, suka curang, suka menjelek-jelekkan orang, suka menekan hidup orang lain, suka mengambil bagian orang lain, suka mengkorupsi milik orang lain. Tetapi dia dapat lebih dari 6. Bisa jadi mungkin 3 kali lipat atau bahkan mungkin sampai 10 kali lipat. Timpang. Sebagai manusia wajar ketika kita berbuat baik, benar dan adil seperti yang Tuhan mau, tapi kita dapat sedikit kok. Dia berdosa? Enggak. Dia banyak dapatnya, saya hidup benar kok sedikit. Pasti ada rasa itu dalam hidup kita. Dan firman ini mengingatkan kita, itulah yang dialami oleh Asaf. Ketika orang yang mencemooh dia, yang menginginkan kehancurannya, bisa bersuka cita, hore, rupanya Asaf harus menderita. Namun saudaraku, dari pengalaman hidup Asaf, apa yang mau kita renungkan? Jangan pernah meninggalkan hidup benarmu. Jangan kecewa dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan firman Tuhan yang telah menjadi dasar hidupmu. Itu tidak salah, itu sudah benar dan tepat. Jangan iri dengan keuntungan orang fasik. Mazmur mengatakan, jika kita cemburu kepada yang dialami ataupun dimiliki oleh orang fasik, berarti kita melakukan perlakuan atau perbuatan kita hanya satu mungkin yang kita harapkan. Kita masih tujuan kita berbuat baik untuk memperoleh harta duniawi. Makanya kita cemburu kepada orang fasik tadi dapat harta miliuneran. Ketika kita berbuat baik tidak dapat, ratusan juta pun gak ada. Kalau memang kita cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang fasik tadi, berarti kita melakukan kebaikan, berharap apa yang dimiliki oleh orang fasik akan ada pada kita. Mazmur ini mengatakan, yang perlu diubah bukan cara hidupmu, bukan kebenaran Tuhan yang ada dalam hidupmu engkau ganti dengan seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Gak apa-apa lah, noko-nokoin dikit gak apa-apa lah. Bahkan ada pula istilah, bohong dikit itu gak masalah, bohong untuk melakukan kebaikan. Gak ada itu. Tidak pernah ada kebohongan untuk kebaikan. Tetaplah jujur walaupun mungkin engkau memperoleh hasil yang gak banyak banget. Yang perlu diubah adalah apa yang engkau harapkan dari setelah engkau melakukannya. Ketika kita berprinsip seperti yang pemazmur katakan, aku mau melakukan kebaikan karena berharap hubunganku dengan Tuhan baik adanya, intim adanya. Berarti mau kaya banget pun mereka, mau hancur pun mereka karena kefasikannya, kita gak ada masalah. Yang menjadi masalahnya adalah mari kita kaji ulang kembali apa tujuan hidup kita melakukan kebaikan itu.
Tujuan kehidupan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah Kristus itu sendiri. Dia memiliki Kristus. Seperti lagu rohani yang saya kurang tahu siapa yang mempopulerkannya, tetapi dikatakan itu adalah karya Don Moen. Nah, dari lagu bahasa Inggris God is Strength of My Heart. Saya nyanyikan dalam bahasa Indonesia, dikatakan begini. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Namun yang pasti kau tetap milikku. Jadi hanya satu yang ku ingin, kau tetap milikku. Bahkan refrennya sangat menarik sekali. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku dan bagianku, itu yang terpenting. Jadi mari kita ubah tujuan kita melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada tujuan hidup kami melakukan kebenaran, melakukan firman-Mu, melakukan keadilan, dan melakukan segala keinginan-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman di pagi hari ini meluruskan kembali tujuan kami, yaitu untuk hidup menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan Bapa di surga, inilah kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Milikilah kami Tuhan, agar kami merasakan keteduhan dan hidup damai sejahtera, mampu bersuka cita dan berbahagia dalam segala kondisi hidup kami, karena hanya Engkau kekuatan dan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.